Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman sekalian, para pecinta channel Jejak Leluhur, apa kabar? Semoga antum sehat selalu, selamanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendekat kepadanya, dan semoga Anda selalu diberikan keberkahan, rezeki, juga umur yang panjang. Nah, sahabat sekalian, pada jumpa kita kali ini saya akan membahas sebuah peribahasa dari bahasa Jawa, yang mana sekaligus peribahasa ini adalah merupakan suatu filsafat yang sangat bertuah sekali, yang apabila dipakai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang sangat berwibawa, ditaati oleh semua umat, ditaati oleh semua rakyat, ya. Oleh karena itu, mari kita bahas sekalian, sahabat sekalian, apakah peribahasa yang saya akan sampaikan tersebut. Ini bahasanya seperti ini, sahabat sekalian: sugih tanpa bondo, dikdoyo tanpa aji, ngelurug tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Yuk kita bahas selanjutnya, tetapi saya mohon karena Allahnya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Semoga ilmu yang Anda dapatkan, yang diberikan oleh saya, bermanfaat. Terima kasih. Nah, sahabat sekalian, yuk kita bahas satu persatu apa pembahasan dari nomor yang pertama, yaitu sugih tanpa bondo. Artinya sugih tanpa bondo itu adalah kaya tanpa harta. Bayangan Anda dan semuanya pasti orang yang kaya raya itu adalah orang yang banyak hartanya. Tetapi yang dimaksud kaya di sini, sahabat sekalian, adalah kaya yang cukup hidupnya itu, cukup, tidak kekurangan. Yang diutamakannya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Yang menjadi permasalahan dalam hidup kita di zaman sekarang ini, orang karena mendapatkan kemiskinan, juga mendapatkan kefakiran itu bukan karena memang tidak ada rezeki, tetapi mereka merasakan dirinya tidak cukup, ya. Nah, salah satu contoh, sahabat sekalian, seperti kita mempunyai televisi. Wah, ini kan televisi jadul, sudah tidak musim. Padahal kalau kita lihat, sahabat sekalian, televisi tersebut masih bisa dipandang, masih bisa ditonton, masih bisa menerima informasi, ya. Ya, keinginannya itu TV yang besar, kemudian LED, ya, yang benar-benar istilahnya memuaskan hati. Nah, itulah yang dicari di zaman sekarang, itu adalah hedonisme atau kepuasan. Padahal sampai kapanpun orang mencari kepuasan, tidak akan ada kepuasan, karena manusia itu bersifat bosan dan ingin bertambah dan terus berubah, ya. Nah, oleh karena itu di zaman sekarang ini, sahabat sekalian, banyak orang yang dicarinya adalah mengutamakan keinginan, bukan kebutuhan. Sehingga dengan adanya pencapaian keinginan tersebut, banyak orang yang anjuk utang, ada yang kredit, sehingga tiap bulannya puyeng kepada otak kita untuk selalu membayar utang-utang tersebut, dan banyak yang nagih. Nah, sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, sahabat sekalian, itu kalau memang tidak memberikan ketenangan kepada jiwa, itu namanya adalah orang yang orang yang fakir. Nah, sahabat sekalian, bagaimanakah konsepnya agar kita hidup menjadi orang yang sugih tanpa bondo, atau hidupnya adalah cukup? Bahwa kita harus mencari keberkahan. Berkah itu karena banyak menolong orang lain. Kalau kita banyak menolong orang lain semampu kita, ya, tidak mempunyai harta maka dengan tenaga, tidak mempunyai tenaga maka dengan pemikiran dan ide-ide, ya, tidak mempunyai ide yang bagus maka kita mendoakan. Itu juga termasuk orang yang orang yang menolong orang lain. Pernahkah Anda mendoakan tetangga, dan tetangga kita tidak mengetahui bahwa beliau itu didoakan oleh kita, semoga sehat, semoga semoga banyak rezekinya, ya. Nah, itu menambah bahwa kita sugih walaupun tidak banyak
banda, kita akan mendapatkan kecukupan dan keberkahan. Banyak menolong dengan ikhlas tanpa pamrih, sehingga ia banyak dibantu orang lain yang walaupun orang lain itu tidak bisa membantu diri kita. Nah teman-teman sekalian, yang kedua yaitu digdoyo tanpa aji. Ini perlu kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa diri kita harus mempunyai kekuatan walaupun kita tidak mempunyai ajian-ajian atau mempunyai senjata-senjata sakti dalam hidup kita. Nah, kita tidak mempunyai ajian rawe rontek, ya, yang apabila ditebas maka nyambung kembali. Kemudian kita tidak mempunyai ilmu mempandi bacok, tidak mempunyai ajian pancasona yang apabila kita memandang musuh sampai hangus, ya, kemudian tidak mempunyai aji halimunan yang apabila kita dicari orang bisa menghilang, dan lain sebagainya. Juga tidak mempunyai keris sakti ataupun senjata atau jimat-jimat yang lainnya. Nah sahabat sekalian, sehingga dengan digdoyo tanpa aji tersebut, ya, tapi kita bisa melebihi daripada mereka, karena ilmu digdoyo dan sakti tersebut itu sudah lewat. Kita tingkatkan, jangan hanya diam yaitu pada digdoyo dan sakti, tetapi kita harus meningkat kepada level yang lebih tinggi, yaitu ilmu keselamatan. Kalau kita sudah memiliki ilmu keselamatan, jangankan dibacok, ya, jangankan kita punya anti santet, ya, daripada kita tidak mempan dibacok, daripada kita tidak mempan disantet, lebih baik kita tidak ada yang membacok, juga tidak ada yang menyantet. Berarti dalam kehidupan kita akan tentrem, ya, akan diberikan ketenangan seumur hidup, ya. Apa konsepnya? Agar kita supaya mempunyai kesaktian, ya, mempunyai kesaktian tanpa ada jimat atau tanpa aji-aji. Konsepnya bagi kita, berbuatlah kebaikan, ya. Apabila kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka kemanapun kita akan selamat. Dan jangan lupa, selamanya kita nyambung rasa kita eling lan waspada, dekat dengan Yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu bagian yang ketiga. Kita harus bisa punya ilmu ngelurug tanpa bolo. Arti ngelurug tanpa bolo itu adalah menyerang tanpa pasukan. Karena memang di zaman sekarang ini beraninya tidak seperti zaman dahulu, yaitu satria, satu lawan satu, ya. Kalau sekarang ini beraninya itu adalah orang itu keroyokan. Jangankan dikeroyok oleh 3 orang, 4 orang, atau sampai 10 orang, bila mana perlu dikeroyoknya sampai ribuan atau jutaan. Keroyokan-keroyokan seperti ini menandakan bahwa orang itu tidak satria. Tapi kita harus mempunyai sifat yang satria dengan cara ngelurug tanpa bolo. Kita bisa mengalahkan orang lain, bisa menaklukkan orang lain tanpa membawa teman-teman kita. Apa salahnya andai kata terjadi pertengkaran antara gajah dengan gajah, jangan sampai terjadi pelanduk mati di tengah-tengah. Apa salahnya andai kata pembesar dengan pembesar itu, ya, kita kopdar, ya, sama-sama ngopi bareng, kita ngobrol-ngobrol, lepaskan dulu nama jabatan, lepaskan dulu nama pakaian, jadilah diri kita sendiri, kemudian ngobrol secara pribadi. Inginnya apa? Ingin dibagaimanakan negeri ini, ingin dibagaimanakan agama ini. Toh kita jangan sampai terjadi yaitu pertengkaran antara agama sendiri, antara bangsa kita sendiri. Nah, bagaimana caranya bisa ngelurug tanpa bolo? Maka kita harus mempunyai ilmu welas asih seperti yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman sekalian, untuk nomor yang keempat selanjutnya itu menang tanpa ngasorake. Kita harus mempunyai ilmu, yaitu kemenangan tanpa yang dikalahkan itu tidak merasa sakit hati. Semua kemenangan pasti ada orang yang sakit hati. Main bola ketika ada yang menang sorak-sorai bergembira, tapi yang kalah sakit hati bahkan marah, ya.
kemudian pencalonan bupati, ada yang sorak-sorai mendapatkan kegembiraan, ya, termasuk pendukung-pendukungnya juga bergembira. Tetapi di sisi lain ada yang marah juga sakit hati. Begitupun dengan pencalonan presiden dan lain sebagainya. Pasti ada yang merasa dikalahkan. Dan kita harus mempunyai ilmu bagaimana caranya bisa mengalahkan orang lain, ya, tapi tidak merasa sakit hati. Gitu. Inilah ilmu yang dipegang oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu mempunyai ilmu welas asih. Apa konsepnya Rasulullah mendapatkan ilmu welas asih? Karena beliau itu sangat dekat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, di zaman sekarang ini bagaimanakah kita mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan di negeri kita supaya terjadi damai antara keluarga sendiri, antara agama sendiri, antara bangsa sendiri. Konsep yang saya pegang ini, sahabat sekalian, ini adalah merupakan konsep dari seorang filosofis tanah air kita yang bernama yaitu Raden Sosrokartono. Raden Sosrokartono ini beliau lahir tanggal 10 April tahun 1877 dan meninggal tanggal 8 Februari tahun 1952. Beliau adalah merupakan putra dari Raden Adipati Sosrodiningrat. Beliau adalah merupakan bupati dari Demak. Nah, yang mana Raden Sosrokartono ini merupakan seorang intelektual, ya, intelektual Muslim, yang mana beliau itu belajar di negeri barat yaitu sekitar 25 tahun. Ya. Jadi sekolahnya tidak kepalang, bukan hanya sebentar, tapi sampai 25 tahun. Setelah 25 tahun berada di negeri barat, maka kembalilah ke Indonesia. Tetapi walaupun pendidikan dari barat, maka dia tidak menghilangkan adat istiadat, kemudian istilah watak-watak yang asal yaitu dari negerinya, ya, termasuk agamanya. Selain itu juga beliau dikatakan seorang yang penglihatan batinnya tajam, ya. Orang lain mengatakan beliau itu adalah orang indigo, yang mana Indonesia akan merdeka saja beliau sudah tahu kapan waktunya harus dimerdekakan. Dan Bung Karno sendiri beliau menanyakan kapan harus dimerdekakan Indonesia, maka datanglah kepada Raden Sosrokartono yang berada di Bandung, ya, karena beliau dalam kehidupannya tidak berada di Jawa tetapi berada di Bandung, bermukim di sana, ya. Selain daripada seorang intelektual gitu, intelektual Muslim, juga beliau sebagai filosof, ya, beliau juga dikenal sebagai ahli pengobatan. Orang mengatakan bahwa beliau itu seorang tabib, tapi obatnya tidak menggunakan resep-resep seperti dari dokter. Cukup orang yang datang itu hanya diberikan air yang diisi dengan doa-doa. Banyak orang yang sembuh, bukan hanya dari daerah Pulau Jawa, tapi banyak juga yang datang dari luar Pulau Jawa, ya. Demikianlah sahabat sekalian, tokoh warisan, seorang tokoh yang mewaris ilmu, sakti tanpa aji, diktoyo tanpa topo, ngelurug tanpa bulu, menang tanpa ngasorek musuh. Semoga beliau Raden Sosrokartono diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan di alam barzahnya. Al-Hadihiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya dari channel Jejak Luhur berundur diri dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.